Baik, terima kasih. Kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa wudi'al kitabu fataral mujrimina musfiqina mimma fihi wa yaquluna ya wailatana ma li hadzal kitab la yughadiru shaghiratan wa la kabiratan illa ahsaha wa wajadu ma 'amilu hadira wa la yadhlimu rabbuka ahada. Wa qala ta'ala aidan laqad ahsahum wa addahum adda. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi riwayatin inna sidqa yahdi ilal birri wa innal birra yahdi ilal jannah wa innar rajula la yasduqu hatta yuktaba siddiqan wa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujura yahdi ilan nar wa innar rajula la yakdzibu hatta yuktaba kadzaban. Amma ba'd, fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal huda hudan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam Habibana wa Nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Terima kasih yang sudah hadir pada kesempatan hari ini. Ya, ini agak sedikit berbeda suasananya nih, ya, tapi enjoy saja ya, nikmati saja. Karena insya Allah kalau kita ikhlas karena Allah Subhanahu Wa Taala, insya Allah semuanya akan mudah, ya. Di jadwal hari ini adalah gabungan antara semester 1 kemudian semester 2 yang sekarang itu menjadi mengambil semester 3. Kemudian yang the real semester 3, ya. Jadi ada 3 kelas, tapi memang ada beberapa itu yang masih kurang, ya. Beberapa itu agak kurang aktif, gitu ya. Sehingga kemudian ya digabungkan untuk jam pertama, ya. Jam kedua insya Allah nanti dipisahkan. Jadi kelas yang semester 3 tetap di sini, semester 1 pindah ke sebelah sana, ya. Dan semester 2 nanti saya terkait dengan penulisan karya tulis ilmiah, gitu ya. Kemudian nanti ada Pak Dr. Sulaiman Jazuli, kemudian juga ada Pak Dr. Sugeng, ya. Kemudian kalau semester 3 kayaknya tidak ada perubahan, ya, tidak ada perubahan. Jadi statistik saya nanti sebenarnya ada tinggal lagi, tadinya perubahan mau ada, tapi ternyata nggak susah juga, gitu ya. Kemudian nanti kita cari nanti bisa gantian, gitu ya. Yang kedua adalah penulisan karya tulis ilmiah, nanti di base-nya dari pengalaman, ya. Kemudian yang ketiga nanti adalah kebijakan ekonomi atau kebijakan ZIS, zakat infak sedekah. Nanti ada Pak Dr. Sulaiman Jazuli, mungkin pernah juga dulu pernah jadi ahli juga, yaitu teman satu kelas tuh dari S2 sampai S3, gitu ya. Kemudian nanti yang terakhir ada Pak Dr. Sugeng itu di kebijakan wakaf, ya. Jadi ada 4, ya. Yang tidak ada kemarin itu jadwalnya adalah di model kewirausahaan bisnis syariah. Kenapa? Saya hapus karena memang dia sudah diambil kemarin di semester 1, ya. Jadi nanti memang ada sedikit karena perubahan kurikulum, jadi ada konversi. Ya, misalnya kewirausahaan kan masih ingat mungkin dulu di jadwal awal itu ada, ya, tapi kemudian kita hilangkan, jadi udah tidak ambil lagi, gitu ya. Statistik ini sengaja kita masukin, kenapa? Karena sebenarnya tidak ada statistik ini di semester 3, tapi daripada nanti istilahnya itu tidak dapat, kemudian nanti di semester 2 itu juga ada ekonomi, ada metode penelitian kuantitatif, mendingan kita belajar saja walaupun mungkin ada masih dasar, ya, agak masih dasar, gitu ya. Oke, kemudian kebijakan ekonomi atau kebijakan ekonomi zakat infak sedekah
Ini juga nanti diharapkan semuanya base-nya itu adalah inputnya itu adalah tulisan dan juga project. Sebenarnya ada project juga. Jadi kalau tadi kan Malik cerita, nanti yang ngajar itu ada Pak Dr. Sulaiman Dasudi dengan Bu Rektor. Jadi nanti ya bisa ngomong, bisa enggak juga gitu ya. Bisa ngomong, oh saya kerja di situ, atau nggak ngomong juga nggak apa-apa. Tapi project saya adalah pengelolaan zakat di apa namanya MPZ-nya masjid itulah. Nah itu jadi lebih gampang karena dari Bu Rektor itu pengennya untuk yang manajemen zakat ini itu adalah base project. Ya, jadi berbasis project. Project ini sebenarnya hanya tahu saja oh begini. Tapi kalau mau pengen tantangan ya sudah mendingan ke DD aja atau ke apa. Nah, kan lebih gampang juga aksesnya. Gitu. Jadi sebenarnya sih untuk S2 ini memang udah nggak zaman tuh dengerin begini itu udah nggak ini tapi awal aja lah gitu ya. Jadi kita akan membagi dua. Pertama adalah luaran output dari setiap mata kuliah itu dua. Salah satunya maksudnya yang pertama adalah artikel jurnal itu yang di mata kuliah saya ya, dari sekarang nanti akan ada instruksinya. Yang kedua adalah by project, artinya di lapangan melihat bagaimana mekanisme dari pengelolaan zakat dan juga wakaf. Insya Allah channel saya cukup banyak, asal mau, kalau mampu insya Allah belajar, asal mau, termasuk juga waktunya. Misalnya mungkin Kang Dian, aduh wakaf gimana nanti ya, tidak dapat syukur, ya udah gampang saya bilang itu. Tadi ada Baitul Wakaf yang cukup dekat, kemudian juga saya pernah buat riset juga di Darul Tauhid, Agim, tapi yang khusus di wakafnya cukup bagus juga, sampai ke Semarang, ke Tangerang, ke Jogja, ke Jakarta, maksudnya asetnya itu. Nah jadi gampang gitu. Cuma memang base itu ke lapangan, itu by project. Yang pertama artikel, yang kedua by project. Jadi 4 mata kuliah. Nah sebenarnya kalau mau menantang lagi, karena kita masih ingat kita itu di perguruan tinggi itu sistemnya adalah SKS. Ya, sebenarnya karena belum banyak datang tapi nggak apa-apa saya kasih tahu. Jadi kalau dananya kurang misalnya, nanti soalnya yang kita ada jadwal yang semester 1 yaitu ekonomi mikro dengan makro. Nah, kalau mau langsung diambil sekarang itu lebih bagus karena itu jadwalnya juga Jumat. Ya, misalnya itu. Jadi bukan hanya 4 mata kuliah ini, tapi boleh ngambil yang di semester 1 yang belum diambil. Ya, yang belum ada ini, yang belum ada istilahnya apa mata kuliahnya itu. Misalnya tadi ekonomi mikro dengan makro. Kemudian sekarang ini kan statistik nih udah diambil nih, berarti kan statistik ekonomi mikro dengan makro. Kemudian ada bisnis ekonomi dan bisnis internasional, ya itu bisa jadi juga. Cuma nanti mungkin ambil mungkin hanya 1, 2 atau 3 aja. Karena kan nggak mungkin juga belajar di sini kan nggak mungkin. Nah, gitu ya. Jadi misalnya Kang Litra ini Mitra pengen makanya yang mikro sama yang udah fix itu sebenarnya kebijakan mikro itu Jumat Tasugeng itu. Nah, nanti bisa seperti apa caranya, apakah online atau seperti apa, nanti bisa mengisinya itu di KRS-nya itu. Jadi nanti semester 2 nggak terlalu berat juga, gitu kan ya. Jadi kita kan ditukar nih. Jadi harusnya sekarang semester 2 berdasarkan ininya, tapi kalau di PDDikti itu semester 1. Tapi di prakteknya sekarang kita ngambil yang di kita katakan dia di semester 3. Karena kan nggak mungkin masa semester 1 lagi, gitu kan ya. Kalau semester 2 kebijakannya berarti udah berubah, jadi ya semester 3 ya kan jadi 1, 3 ya. Nah kalau besok Januari itu Maret sih sebenarnya Maret itu masuk lagi ke semester 2. Nah, semester 2 kemarin sempat kita share juga mata kuliahnya itu metode penelitian kualitatif, metode penelitian kuantitatif itu tidak bisa juga. Ya, kenapa? Karena ini juga mengantisipasi untuk mungkin mahasiswa yang pengen jadi dosen, ya kan? Ya kalau jadi dosen kan harus minimal banget ya tahu lah, walaupun dia base-nya di kualitatif, tapi kuantitatif itu tahu, ataupun yang di kuantitatif tapi kualitatifnya itu tahu. Nanti saya ngajar di kualitatif. Gitu ya. Ya itu yang di semester 2 metode penelitian kuantitatif, metode penelitian kualitatif. Nanti ada sesi matang, ada manajemen risiko, risk management ya 3, kemudian ada 2 lagi yaitu terkait dengan apa ya, saya lupa di apa yang kedua itu masih ingat kan? Sudah ingat kan? Kan kamu udah saya tunjukkan ya, atau mau saya tunjukkan lagi nih biar ini biar paham ini ya. Saya tunjukkan dulu ya. Bentar, namanya itu di
tahu ininya, tahu pasti istilahnya itu urutannya. Ya, jadi nanti biar nggak paham termasuk FPS-nya, nanti saya siapkan. Nanti insya Allah dikirim itu di kurikulum kemudian ini. Lihat nih teman-teman kuliahnya. Ini. Oh ini, begini ya. Oh bukan, bukan ini sorry salah. Sambil ini ada nanti kalau ada yang bertanya boleh juga sebelum saya masuk ke materi. Silakan. Masuk. Ini semangat sekali ya. Sini. Paling semangat ini. Tapi sama kan ya semester 1 ya? Semester 1 kan ya? Iya. Iya. Bukan semester 1, kita sekarang bilang semester 3. Benar di sini. Iya benar. Ya benar. Sampai lupa. Nih, saya mau tunjukin ini dulu. Nih, lihat. Nah, ini yang sebenarnya ini gak usah dilihat ini dulu ya, apa namanya dosennya. Karena kalau kata Ustaz Haji itu dosen yang penting lah gitu ya. Yang penting materinya tahu gitu ya. Ini yang semester 1 kebijakan ekonomi mikro dengan makro itu hari Jumat. Ya, ini rencana kita mau atur online. Ya, jadi bisa ngambil. Yang kedua, statistik penelitian kita udah ambil nih. Tadi soal Buhana dengan Bu Rima tapi nggak bisa. Kemudian ada bikin muamalah tapi kan baru udah ngambil, berarti udah nggak usah lagi. Ya, kemudian akuntansi, ini yang apa namanya? Tapi kayaknya nggak bisa juga karena waktunya tabrakan. Nah, jadi yang masih bisa diambil adalah ini. Ya dua ini berarti mikro dengan makro, gitu kan ya. Nah, jadi ini untuk yang masih muda biar bisa full karena semester sekarang dengan besok itu ya inti. Gitu ya, jadi jangan cuma 4 kayaknya nggak enak deh, kurang deh kayaknya deh. Jadi insya Allah kalau sekarang itu kita masih agak mudahkan ya, agak kita mudahkan, jadi insya Allah nggak terlalu berat lah, kita masih bisa ngatur ininya gitu ya. Oke ya, ini di semester yang satunya. Jadi pertama kita sudah ngambil yang ini, kita sudah ngambil yang MES 812 statistika penelitian ekonomi dan bisnis syariah. Ini yang setiap pagi jam 8 itu digabungkan dengan semester 1, tapi semester 1 ini memang cuma baru 1 orang juga gitu yang kemarin itu gitu. Tapi nanti bisa ini juga agak membantu juga itu bagian IT di sini. Jadi nanti kalau WiFi dengan apa nanti bisa ke Mas Kris ya. Kemudian mikro makro itu Senin, kemudian bikin muamalah ini sudah diambil, kita nggak usah lagi. Kemudian akuntansi ekonomi ini kayaknya jamnya itu kan habis zuhur, kayaknya nggak mungkin tabrakan, nggak bisa. Nah itu ya, jadi ada 1, 2, 3 kita sudah terus ada 2 mata kuliah yang masih mungkin untuk diambil. Ya, dan ini biasanya juga nanti lebih ke artikel jurnal. Ya, isu-isunya. Saya udah ada yang RPS. Tadinya kan saya ngajar yang makro tuh. Saya udah siapkan RPS. Mari pernah belajar nggak makro? Pernah kan? Iya, makro kan yang pernah belajar kan ya. Mikro makro bisa nggak dulu? Bisa ya. Memang harusnya bisa dulu kita sempat satukan. Jadi kalaupun kurikulum lama itu kita satukan, tapi kita pisah biar lebih paham. Oh ini mikro, ini makro. Ya, oke. Ini di semester 2 jadi bisa makro-makronya nanti kita atur jadwalnya memang Jumat. Biasanya bisa Jumat, bisa juga Kamis. Kemungkinan besar nanti kalau saya ngajar atau yang lain mungkin malam online. Gitu ya. Nah, tapi yang penting ada KRS-nya sebenarnya. Ya, KRS-nya. Oke, kemudian semester 2 yang untuk besok, yaitu di ada tadi yang belum saya sebutkan adalah investasi dan keuangan syariah. Ini juga gampang, gitu ya. Manajemen risiko ini agak cukup menantang. Ini belum nanti kualitatif itu saya, kemudian kuantitatif nanti mungkin ada yang lain, dan ekonomi dan bisnis syariah internasional. Jadi ini untuk semester besok, ya, untuk semester besok. Jadi ada beberapa mata kuliah yang metode penelitian itu sebenarnya di awal itu sudah nih. Ya sebenarnya sudah nih. Nah nanti kita atur apakah
pengen lagi atau tidak. Kalau menurut saya sih ya nggak apa sih, ambil lagi gitu. Mungkin ngambil nanti, nah mungkin di sini ada pilihan ngambilnya itu mungkin bisa satu ya, satu tapi yang langsung spesifik ke tesisnya. Ya misalnya kalau Ustadz Aji misalnya, Kang Aji ini tadi marketing itu bisa dua-duanya, bisa kuantitatif bisa kualitatif. Kalau kita sih idealnya pengennya itu ini mix method. Jadi dua-duanya itu harus dipelajari. Jadi sekarang itu juga gampang, kemarin kayak Bapak bilang kan, jadi kita nggak perlu pusing statistik sebenarnya. Jadi tinggal kasih ke pengolah datanya, bayar berapa, kemudian dan itu legal. Yang penting kita paham cara berpikirnya dan kita akan belajar itu. Ya, oke. Jadi nanti kita bisa tuh manajemen risiko. Jadi semester besar itu ini ekonomi dan bisnis syariah internasional. Ini sebenarnya ini pun ini sebenarnya bisa dikonversi ke yang kemarin ilmu ekonomi syariah, gitu ya. Jadi nanti kita akan akhir Desember ini kita akan konversi mata kuliah yang kemarin ke sini, gitu ya. Paham ya jadinya ya. Nah kalau yang ini kan hari ini. Jadi kebijakan ekonomi zakat, kemudian zakat infak sedekah, kemudian kebijakan ekonomi wakaf, model bisnis perusahaan kita hilangkan karena sudah diambil di semester 1, jadi nggak usah. Kemudian penulisan ilmiah nanti saya ini di jam kedua. Ya, nanti kita akan interaktif saja, jadi banyak pakai handphone dan seterusnya dan langsung praktek. Kita coba pakai metodenya, mungkin saya nggak usah banyak ngomong kayaknya, ya. Jadi langsung kerja tuh, ya. Kemudian setelah itu habis zuhur itu adalah ZIS, habis zuhur itu yang di atas kebijakan ZIS, kemudian habis asarnya wakaf. Nanti diatur saja, mungkin polanya itu kan karena kita punya kebijakan itu 50% online maksimal, 50% offline. Jadi mungkin yang bisa di 50% kan itu yang wakafnya saja. Nanti kesepakatan dengan Pak Ketua Sugeng, misalnya oke, hari ini kalau udah datang sini berarti full gitu, karena masih semangat kan. Ya, atau mungkin 2 kali itu masih semangat nih, Pak Malik nih jauh dari sana gitu kan ya, dari Ciracas, terus mungkin bukan pikirnya Pak kita ini aja ya Pak, online aja ya, bisa seperti itu. Nanti tinggal lihat, kalau online waktunya disesuaikan, yang itu nanti ada laporannya, ada rekamannya, gitu ya. Nah, gitu. Kalau saya sih kayaknya, ya kalau saya pengennya semuanya offline untuk yang mata kuliah baik itu yang statistik ataupun yang ini. Kecuali nanti mungkin project mungkin bisa. Ya, untuk presentasi itu juga sangat mungkin karena kehadiran ini kan kalau di jam pertama ini sering ada ini, gitu ya. Maksud mungkin kita buat agak lebih sedikit inilah untuk tugasnya, challenge-nya, kemudian juga untuk nanti project-nya. Oke, ya. Ini untuk mata kuliah 1, 2, 3. Ada pertanyaan? Ada yang mau nanya nggak nih tentang mata kuliah? Kalau yang diambil di dulu ya, salah satu dulu, tetap semuanya ada konversian ya, istilahnya. Iya betul. Semua mata kuliah atau hanya sebagian? Ya, jadi kalau untuk yang diambil kemarin, ya semuanya akan dikonversi. Makanya tadi kan dari mulai pertama metode penelitian. Jadi metode penelitian itu sebenarnya sudah satu tuh. Makanya kemarin kita kasih alternatif, misalnya yang kedua ini kita ngambil yang satu yang paling yang interest aja gitu kan, kuantitatif atau kualitatif. Tapi kalau ngambil dua-duanya juga boleh juga gitu kan ya. Ya. Kemudian yang keduanya kewirausahaan itu sudah diambil, berarti nggak usah lagi gitu kan ya. Kemudian ekonomi Islam mungkin tadi bisa dikonversi dari ekonomi dan bisnis internasional gitu kan. Kemudian apalagi metode penelitian kewirausahaan, bikin muamalah, 3 tuh, itu udah itu juga. Setelah itu apa lagi? Yang semester kemarin apa lagi? Filsafat. Filsafat nanti apakah kita akan konversikan? Filsafat itu agak susah dia konversi itu kemana gitu ya. Nanti kita atur lah. Intinya insya Allah sih tetap semester 3 semester ini itu akan berjalan. Kalau yang masih tenaganya bagus, ya menurut saya jalan aja. Kita nanti akan
atur gimana caranya, dan kita kan sudah berjalan sekarang. Kita ambil statistik untuk menguatkan, kemudian pada usahanya itu kita sudah selesaikan, kemudian bikin muamalahnya juga nanti nggak usah diambil lagi, sudah ada. Kemudian tadi ada filsafatnya, ekonominya mungkin ke ekonomi bisnis internasionalnya di semester 2 gitu ya. Kemudian makro mikronya berarti belum, karena memang di semester 2 ditukar. Jadi mudah-mudahan kalau ada usulan atau apa, atau mungkin kalau ada ide untuk ini sesuatu di sini boleh juga nanti usulannya. Ya, oke, silakan proses sini. Oke, silakan. Ini deadline ya. Kita juga jalan sih. Oke, baik, kita lanjutkan. Ya, tadi jadi hari ini mata kuliah statistik ya untuk penelitian. Nanti ada bukunya banyak, nanti saya akan sharekan dan gratis gitu ya. Kemudian saya pengennya ini semuanya ini adalah all of you are lecturer ya. Jadi nanti akan saya kalau seperti di sini ngajarkan saya statistik. Ya, kita akan langsung bagi, dan sepertinya kita harus belajar ya, kita belajar komitmen ya, komitmen gitu ya. Jadi mulai Sabtu besok siapa yang istilahnya itu mau presentasi, ya, siapa mau presentasi. Nah, nanti kita akan tentukan gitu ya. Nah, tentu saja kan al jaza min jinsil amal. Ya, kita bisa kasih rekomendasi misalnya yang pertama dengan ketiga nilainya itu dijamin A gitu. Nah, gitu kan ya. Mau pertama dong. Iya. Nah, kalau kan kayaknya paling semangat nih gitu ya. Jangan kalah nih sama yang senior nih. Jangan satu enggak ada. Katanya paling apa? Enggak, kita nanti langsung bagi-bagi. Jadi saya sudah hafal karena saya sudah ngajar ber2 tahun gitu ya. Mulai dari deskriptif kuantitatif, kemudian ada komparatif kualitatif, kemudian ada regresi. Nanti regresi yang paling gampang udahlah Pak Lukman, kita mau yang senior, regresi linear sederhana aja gitu ya. Oh, yang kompleks juga nggak apa-apa. Hah? Yang kompleks juga nggak apa-apa. Kompleks nggak apa juga ya. Kalau regresi logik. Ya, logik bisa juga. dengan matematika insya Allah. Siap ya. Ya, nanti kalau sama konsultasi nih, saya tadi ke Malik, wah, kalau saya kan udah pernah belajar PS kan ya? Belum pernah logik. Justru biar menantang, oleh masih muda kita kasih menantang gitu kan ya. Ini pernah belajar apa aja di statistik? Kuantitatif. Kemarin itu kuantitatif nggak pakai apa? Kualitatif kemarin kamu tulis ke satu. Oh, kualitatif ya. Judulnya apa? Strategi koordinasi modal kesabaran peningkatan hafalan sih. Oh, peningkatan. Kalau ini pemerintah? Peran guru agama. Kuantitatif kan? Kualitatif. Oh, apa judulnya Pak? Peran guru agama dalam meningkatkan peran akhlak religius. Justru bagus. Artinya yang perlu pelajari biar menantang sekalian gitu ya. Biar menantang gitu kan. Saya yang kuantitatif yang dikuasai apa nih sebagai senior kita nih di sini. Istilah Oh, masa sih? Kita akan bagi nanti biar tahu dulu ya sebelum kesini gitu. Jadi catat aja apa itu. Ini yang tadi yang gampang aja lah bosan. Regresi linear sederhana. Simple regression, simple linear regression. Nah, Malik mau yang apa nih? Jadi kita sebenarnya ke metode, sebenarnya masuk ke metode penilaian kuantitatif. Kalau saya juga analisis keterkaitan keuangan dan keuangan Dia kalau keberlangsungan berarti dia prediksi. jadi dari teman-teman di audit. Betul. Jadi sumbernya kan laporan keuangan. Kemudian laporan keuangan itu mau di research. Saya dalam metode dokumen MCAN, ada equity, admin, market, sales, sama konsumen. Oke, itu kan dia berarti variabelnya. Pakai metodenya apa berarti itu dia pakai? Nanti ada regresi logik. Logik, oke, yaudah tulis. Nah, nanti saya cari dulu, tulis dulu yang tugasnya gitu kan. Terus kalau Kang Haji, udah pernah dengar belum? Yang dasar ada tapi saya sama Ya, kalau deskriptif sih
nggak usah dipelajari. Itu yang satu lah yang lanjutannya dia tulis di situ. Regresi linear berganda. Ini yang paling puncak nih. Minimal standar itu bisa lah gitu ya. Standar itu bisa. Kayaknya sih ada beberapa yang kita buat sama gitu ya. Biar nanti pemahamannya itu biar double gitu ya. Biar double. Kalau yang agak tinggi itu ya di ini di SEM ya, structural equation models. Nah, kalau sebenarnya kalau standar S2 itu sebenarnya gitu ya. Jadi bisa nanti saya akan inikan juga ya. Saya akan inikan juga sambil minimal itu lah. Jadi Pak itu ke regresi dulu juga nggak apa-apa. Kemudian Kang Sese kira-kira mau kemana ini? Yang mana ya? Coba bapaknya pilihin. Ada yang paling itu ya ini apa yang paling sulit aja Pak. Ayo udah tulis aja SEM. Metode SEM. PLSM. Nanti ada kursusnya juga, kalau ada pelatihan juga besok itu. Ya, sambil cari saya dari sekarang. Nah, nanti berarti untuk Sabtu besok berarti Pak Lukman nih kayaknya ya. Siap ya. Judulnya apa tadi? Regresi linear sederhana. Oke, jadi judul itu metode kuantitatif dengan regresi linear sederhana. Gampang. Nanti juga saya akan jelaskan sebenarnya itu. Ya. Oke, saya berangkat dari sini. Nanti yang ini juga sama, bisa jadi nanti mungkin setelah Pak Lukman nanti yang nomor 2 siapa, gitu ya. Nanti kita akan tentukan. Dan semuanya kalau menurut saya harus belajar juga, ya harus belajar juga. Dan nanti kita akan kasih contohnya. Gitu ya. Jadi pertama nanti Pak Lukman menjelaskan. Kemudian nanti saya jelaskan, kemudian nanti teman-teman semuanya harus ngasih contoh dan termasuk juga mungkin cara kerjanya. Nanti saya udah punya software untuk yang SPSS yang versi 25, nanti gratis, boleh diambil gitu ya. Jadi nanti ke depan itu ya besok harus bawa laptop nih, gitu ya. Kalau bawa laptop, pasti baru tuh kayak saya dulu kemarin tuh. Asus gitu kan. Oke lanjut ya, jadi gini dong. Oke, nanti itu SEM ya. Jadi structural equation model. Itu paling mantap pokoknya Pak. Ini nih ya. Itu udah puncak deh. Kalau udah bisa, udah lulus lah pokoknya gitu ya. Kalau Pak Lukman tadi yang regresi simbol itu sudah bisa, cara menghitungnya bisa mengajarkan ke kita juga, itu udah lulus juga. Kang Haji juga kalau mamanya yang regresi yang atau simbolnya itu bisa juga. Terus satu lagi mungkin biar agak nyambung. Kayaknya kalau ini tentang ini aja deh, tentang analisis data kuantitatif step by step. Nah kemudian Satria ininya di komputernya pinter nggak? Berarti ini aja tugasnya itu adalah analisis data menggunakan SPSS. Semuanya tinggal cari di YouTube, ya, semua tinggal cari di YouTube. Jadi nggak ada yang bilang aku nggak ada tuh ininya. Kalau yang paham nanti ditanyakan. Oke, udah ya, 1, 2, 3, 4, 5, 6 udah semuanya. Saya mau ngomongin tentang ini dulu karena kalau bicara tentang statistik, bicara tentang kuantitatif, itu nanti kan kalau paradigmanya, paradigmanya itu adalah positivisme. Positivisme itu adalah kebenaran itu diukur dengan diukur dengan angka atau numbers. Ya, jadi yang pasti itu adalah ilmu pasti, ilmu yang logik itu adalah angka. Jadi jelas, gitu ya. Berbeda dengan nanti kualitatif. Ya, yang berbeda dengan kualitatif. Sehingga kemudian saya awali dengan berdoa Subhanahu wa taala surat Al-Kahfi ayat ke-49 dan juga surat Maryam ayat ke-49 dan juga beberapa ayat yang lainnya. Nanti sebenarnya ada satu sesi, kalau saya ngajar statistik itu biasanya ada satu sesi untuk masing-masing presentasi tentang statistik dalam Al-Qur'an. Dengar nggak? Kalau nggak pernah dengar statistik atau matematik dalam Al-Qur'an? Pernah dengar? Statistik, matematika dan statistik dalam Al-Quran. Pernah dengar? Pernah ya? Oke kan? Haji pernah dengar nggak? Belum pernah ya? Bosan nggak dengar ya? Oke, Kang Lut, kalau ini pernah? Kayak gimana nih sekilasnya? Statistik Dalam Al-Quran. yang lebih ke ini ya.
pencatatan penghitungan biasa. Ya, berarti ada pencatatan ya, pokoknya 283 berarti ya, 282 ya, 282. Oke, pernah dengar? Kalau yang matematikanya waris tuh, yang pembagian waris transfer itu. Oke, bisa lah itu matematikanya ya. Kalau pernah belum pernah kan selesai. Ini kayaknya nanti kita lupa deh, saya mau rubah ini sebenarnya nggak begini nih. Jadi dibuatnya itu agak begini aja. Nanti kasih masa senyum di belakang sih, nggak sopan kan? Kan saja pernah dengar statistik aja deh di dalam Al-Quran. Yang saya tahu itu matematika dalam Al-Quran itu ahlinya itu yang punya teori Solomon Sulaiman itu. Keren banget, apa tuh? Saya belum pernah dengar kalau tuh. Iya, ya bahwa Nabi Sulaiman itu lahirnya di Sulaiman gitu kan. Bahwa Profesor Dr. Fahmi Basya. Itu katanya ahli matematika, kemudian ini ke sejarah. Ya, boleh lah gitu ya, Solomon dengan Sulaiman dengan Sulaiman gitu. Tapi enggak, tapi dia bukan ini sih, dia bukan matematika ya. Dia lebih ke arah arkeologi ataupun histori sejarah. Ya berarti pertama harus dipahami dulu tentang statistik itu apa sih? Wah, ini udah belajar di Pak Lukman nih. Statistik itu apa sih? Statistik adalah ilmu yang mempelajari tentang metode pengumpulan data, pengolahan data, kemudian sampai menjadi kesimpulan. Mulai pengumpulan, kemudian tesnya, data itu seperti apa, kemudian analisisnya seperti apa, kemudian sampai terakhir itu memperoleh kesimpulan, baik secara kualitatif maupun secara kuantitatif. Oke ya, berarti udah benar nih, bisa mulai lagi nggak nih? Mari bisa mulai nggak? Statistik. Jadi ada dua istilah, ingat. Ada statistik, ya, ada statistics pakai S. Kalau dalam bahasa Indonesia ada statistik, ada statistika. Nah, ya, ada statistik, ada statistika. In Inggrisnya statistic and statistics. Nah, kalau statistik itu berarti dia adalah data yang ada numbers, ada angka. Jumlah mahasiswa pasca yang masuk hari ini 6, itu data statistik. Ya, tapi kalau statistika tadi yang Pak Lukman bilang itu, boleh diulang lagi ini saat ini Malik, apa itu ilmu statistika? Statistika itu ilmu yang mempelajari kita mengumpulkan data, mengolah data dan mengumpulkan data itu sehingga nanti menjadi kesimpulan yang statistik dia pasti pasti kuantitatif, jadi nggak ada yang kualitatif kecuali data kualitatif dikuantitatifkan, dikuantifikasi bisa. Oke, terakhir Pak Sesep, apa ilmu tadi beda statistik dengan statistika? Bisa jalan. Yang pernah dengar aja, yang pernah dengar gitu. Iya, statistik itu ya pasti data. Iya, seperti data ya. Data ini bisa diukur dengan angka. Ada angkanya, harusnya. Oke. Kalau statistika itu mungkin sebuah ilmu ya. Iya. Ilmu yang memproses atau mengolah data. Ya, oke, cukup lah. Terima kasih lah. Udah lulus lah, kita udah selesai 3. Oke, ya jadi kalau tadi berangkat dari statistik atau kita sebenarnya lebih tepatnya itu adalah statistika, ilmu, ya. Jadi kalau kita bicara tentang statistik dan juga statistika di dalam Al-Quran, ternyata berarti kita bicara tentang numbers, kita bicara tentang angka yang ada di dalam Al-Quran. Ada tidak angka-angka yang ada di dalam Al-Quran? Oh, ternyata banyak. Ya, pertanyaannya biasanya kenapa dalam surat surat Al-Muzammil atau Al-Mudassir ya, ada yang hafal? Ada yang hafal nggak? Yang penjaga neraka itu ada 19. Coba ada yang Al-Muzammil nggak nih? Saya juga sama lupa nih, banyak dosa nih kayaknya nih. Alaiha tis'ata asyar. Kenapa harus 19? Jawabannya 2 sebenarnya.
Jawaban pertama dan jawaban secara akidah, ya udah kalau begitu mau diapain gitu ya. Tapi ada juga nanti jawaban berikutnya, kenapa 19? Apakah dia mengikuti bahasa terakhirnya R gitu ya, roh gitu ya, balaghahnya, atau mungkin memang itu menunjukkan angka 19 itu mysterious numbers in the Holy Quran. Ya, itu baru satu gitu ya. Kenapa 19? Karena abwabal jannah, ada berapa pintu surga itu? Walaupun pintu surga ada berapa sih? Surga itu pintunya ada berapa sih? Ada berapa ya? Misalnya berapa nih? Ada pintu Ar-Rayyan. Kalau saum Ramadan biasanya itu. Di bulan saja. Hah? Dari bulan. Jadi Islam kan, Al-Quran ataupun hadis itu biasanya. Kita tahu ya, berarti cari pintu berapa saat ini Sabira? Masa nggak tahu pintu surga? Ini ya ikan cula. Akhirnya kalau Tuhan apa? Kalau Tuhan apa? Itu pintu dua. Oh, pintu sholat duha. Oh, jadi ada pintu duha. Pintu dua ya. Pintu duha ya. Tadi kan pintu royan. Pintu royan itu adalah pintu surga untuk orang yang berpuasa. Pintu duha, tapi nanti dicari dasarnya tuh, gitu ya. Oh, ternyata ada pintu duha juga. Nanti kayak aja lah, nggak usah demikian. Oke, statistik kita sepakat statistik itu adalah data, numbers ataupun angka, sedangkan ilmunya adalah statistika. Kita lihat dalam Al-Quran misalnya ini. Di sini ada menggunakan kata-kata keywordnya adalah la yughadiru shaghiratan wala kabiratan. Ada shaghir, ada yang kecil, ada yang besar. Berapa yang besar, berapa yang kecil? Nah, itu tercatat di dalam apa? Illa afshoha. Dalam di mana tuh catatan amal ya? Ya, catatan amal itu bukan lauhul mahfuz. Kalau lauhul mahfuz itu kan catatan dari takdir semua makhluk gitu ya. Kalau ini adalah ini. Jadi di Al-Kahfi 49 ini adalah shaghiratan wala kabiratan. Ya, illa afshoha. Ada jumlah yang kecil, ada jumlah yang besar. Ada amal baik kita yang paling kecil, misalnya imatatul adza anit thoriq ya. Dan yang kedua adalah mungkin yang paling besar itu apa? Ya, yang paling besar mungkin ya wazir watis sanamihi apa? Dirwatus sanamul Islam apa? Dirwatus sanam tahu nggak ya? Puncak dari amalan Islam itu apa sih? Hah? Jihad, gimana benar? Puncak dari amalan Islamnya apa sih sebenarnya paling tinggi dari amalan Islam? Kan sesuatu apa kira-kira? Ya, kalau ukurannya adalah yang jadi bekal itu takwa. Takwa. Ya, Kalau takwa, ya kalau takwa dia kan maksudnya yang amalan, yang dengan anggota badan. Takwa juga sih sebenarnya. Tapi kan takwa terlalu general. Amalan yang paling puncak dalam Islam. Sodako kali ya. Ya. Karena di surat Al-Munafiqun itu kan seandainya orang-orang Meninggal diakhirkan ya bahasa ya bahwa aku benar-benar salihin maksudnya ya. Ya bisa aja. Kemarin kan belum jawab. kalau itu ihsan. Hah? Ihsan. Ihsan. Oh ihsan. Ihsan itu mengutamakan orang lain. Bisa juga ya. Tetapi yang paling berharga dari manusia itu apa sih? Yang paling berharga dari manusia itu apa? Ini manusia. Ini nggak bisa disebut manusia nih, nanti disebut bangkai. Kalau apa bisa disebut bangkai? Kalau apa nih? Ya kalau udah meninggal kan, kan bangkai itu bangkai juga, gitu kan? Ya apa saja itu terlalu general. Ya tadi wazir watis sanamihi al jihad fisabilillah, betul tadi itu. Jadi amal yang paling berat itu ketika kita mengorbankan harta dan juga nyawa. Mengorbankan nyawa lah. Ya kan yang paling utama itu nyawa. Kalau dari sedekah, ya punya uang masih bisa ngasih gitu. Tapi kalau udah suruh nyawanya diserahkan, wah ini kan udah puncak, udah nggak bisa lagi tuh. Ya nanti masuk juga sebenarnya haji itu, karena haji juga zaman dulu itu kan betul-betul bertaruh nyawa gitu kan. Karena dasarnya itu jelas waktu sanamihi, dan puncak dari amalan Islam itu adalah ya jihad, dalam konteks sebenarnya mengorbankan jiwa dan raga. Nah, gitu ya. Kalau ilmi ya wajib, tapi kan nggak sampai. Mungkin kalau saya kalau ilminya ke Maroko misalnya naik ini, wah itu berat banget berarti kan. Banyak ininya gitu,
tantangannya. Nah, oke. Ya, ini sudah tadi ngomongin tentang sholihun. Yang kedua juga apa yang 49 ini bicara tentang ahsahum wa addahum. Ya, jadi ada kata-kata menentukan lagi-lagi jumlah atau numbers, ya, dan menghitung, ada count, ya. Dia masuk ke akuntansi juga, dia masuk juga ke apa? Yang sifatnya itu hitungan. Ya pasti akan dihitung nanti dalam statistik itu ada mean, ada median, ada modus gitu kan ya. Nah itu, jadi kita belajar pelan-pelan aja, makanya kita belajar learning by teaching. Nanti gantian, kita harus kesini ngajar gantian, besok Pak kita akan dengarkan dosen kita Pak Lukman gitu ya. Jadi biar tahu, jadi disiapkan. Kalau perlu semuanya presentasi gantian. Oke, ini banyak banget sebenarnya, banyak ayat terkait dengan nanti boleh ada statistik dalam matematika di dalam Al-Quran, termasuk tadi yang waris dan lain sebagainya. Oke, sedangkan hadis dari Nabi SAW ini terkait dengan ini. Coba saya mau nanya ke siapa ya? Oh, kalau mana lagi deh sama Pak Mari langsung jawab berdua. Dalam statistik angka yang sering muncul namanya apa? Modus ya, benar Malik? Ya. Bukan median atau min? Min rata-rata. Oh, min rata-rata. Oke, kalau median itu data tengah ya, karena min gitu ya. Berarti modus itu apa tadi? Masalah? Modus itu angka yang muncul kalau dalam data. Oke, berarti udah pintar nih. Nah, ayat ini, riwayat ini dia bicara tentang sesuatu yang sering muncul. Ya, karena sering muncul Ustadz Mitra nih, saya menyebutnya dengan beliau itu rajin. Karena memang sering, ya. Makanya kalau di hadis ini bicara tentang bahwasanya seorang yang wa inna rojula la yamdihu hatta yuktaba kadzaban. Namanya tafsir bil ilmi atau nanti tafsir bil rohyi, ya tafsir hadis namanya itu. Jadi dia ada sesuatu yang sering muncul, sehingga karena sering muncul itu berarti dia disebut sebagai dia sering bohong nih, udah ketahuan dia berarti memang pembohong. Ya, dia sering istilahnya itu apa? Ya berdusta gitu, atau sering tadi rajin ya berarti dia situ Kang Sesat ini rajin nih, atau mungkin gaya stylenya itu selalu rapi gitu kan, jarang tuh ininya gitu. Berarti memang orangnya apik nih, rapi gitu ya. Oke ya, ini sunahnya. Nah, backgroundnya ini ya, kenapa sebenarnya saya juga ingat statistika itu penting ya, karena ini pertama ya penelitian terkait dengan keagamaan, syariat, tafsir, Al-Quran, hadis itu selalunya itu menggunakan pendekatan kualitatif, nggak salah. Ya, tetapi kemudian ya karena tren dan juga paradigma keilmuan kita itu banyaknya itu dari Western, dari Barat, sehingga kemudian kuantitatif itu menjadi standar di semua perguruan tinggi, apalagi yang negeri. Sehingga bahkan mereka kadang melihat sebelah mata dengan kualitatif, apalagi kalau kualitatifnya itu adalah kualitatif normatif. Ya, paham ya? Jadi perguruan tinggi negeri ketika melihat metode penelitian kualitatif itu sebelah mata, kurang ya di beberapa. Apalagi kalau kualitatifnya itu adalah normatif. Dalam artian kalau kualitatifnya itu Islam. Ini apa metode penelitiannya? Ini bagaimana cara menganalisisnya? Tidak masuk ke dalam paradigmanya positivisme, tidak masuk ke dalam statistika, gitu ya. Apalagi sumbernya itu wahyu, wah nggak bisa nih menurut positivisme. Ya, nanti kita bisa diskusi. Oke, yang kedua bahwa ya statistika ini dia masuk ke dalam nanti metode kuantitatif ya, kemudian ya masih oleh beberapa orang dianggap sulit gitu ya, dianggap sulit, padahal tadi dengan adanya SPS itu sangat memudahkan dan juga adanya keperluan daripada masyarakat data yang hanya bisa diperoleh melalui metode statistik. Jadi kita tidak menolak, kemudian juga menggunakan sesuai dengan porsinya. Jadi kalau mau riset ya, ini mau riset apa? Kalau dia memang normatif, ya nggak bisa pakai statistik, gitu ya. Tapi kalau kemasyarakatan, misalnya tadi ada pengaruh, ada hubungan, kemudian juga mungkin ada evaluasi, itu dia menggunakannya adalah statistik.
Nah ya, ini adalah metodenya statistik. Kemudian ini definisi dari statistik yang kita tadi sudah pelajari ya, bahwa statistik pakai C ya, itu adalah angka atau numbers ya, status ya, dari state ya, artinya itu negara ya. Nah, dalam statistik itu selalunya ada data. Nah, datanya ini adalah kumpulan informasi yang diperoleh melalui pengamatan. Jadi nanti ada datum itu satu, kalau kumpulan dari datum itu adalah data. Ya, ini datanya adalah data kuantitatif. Ingat, ya data kuantitatif ini selalunya adalah angka atau numbers. Ya, nanti beda dengan kualitatif. Makanya teman-teman yang di Islamic Studies itu suka bingung biasanya. Ini misalnya tadi penelitian tentang pemikiran Ibnu Taimiyah misalnya tentang hizbah, ini datanya mana ya? Gitu kan ya, ini datanya mana? Apalagi nanti kalau ke tafsir atau ke hadis ya, termasuk juga ekonomi Islam yang normatif, ini datanya mana? Karena terjebak kepada data yang disebutkan dalam kuantitatif atau dalam ilmu statistika. Itu ya. Oke, jadi statistik, kalau statistik itu adalah kumpulan hasil data yang disusun, diolah dan disajikan ke dalam sebuah grafik, tabel atau yang lainnya. Itu nanti statistik deskriptif. Jadi kalau statistik deskriptif nggak usah dipelajari, gitu. Karena memang ya udah cuma data, gitu ya. Misalnya umat Islam di Indonesia tahun sekarang 2021 mungkin sekitar 87%. Ya, kita bandingkan dengan mungkin 5 tahun sebelumnya mengalami penambahan atau pengurangan. Ya, kalau tadi malam data saya itu tentang kerusakan hutan di Indonesia, gitu ya, tahun 5 tahun terakhir itu seperti apa? Nah, itu termasuk juga pembiayaan di bank syariah. Nah, itu dia datanya itu adalah statistik, nggak pakai A. Ya, kalau pakai A dia masuk ke dalam ilmu, ya, ke dalam ilmu. Oke. Nah, ini yang statistika pakai A gitu ya. Jadi ilmu yang mempelajari tentang pengumpulan, how to collect data, kemudian juga how to first is how to collect. Pak ini sini aja. Sini aja Korban. Oh iya dah, itu dulu. Tanya dulu. Oh iya dah. Tanya dulu. Sebentar dulu ya. Oh, udah habis aja. Oke lanjut. Oh gantian saya di sini tadi Pak itu sampai kelihatan susah ya. Nah jadi the statistic is the science how to collect, how to analyze, dan juga mengambil conclusion. Ada tabulasi itu adalah ya menganalisisnya itu. Ya tadi Pak Lukman itu udah betul tuh ya. Jadi gampang, ilmu yang mempelajari tentang cara juga nanti dia itu merencanakan plannya, kemudian collectingnya, kemudian analyzingnya, kemudian interpretingnya, dan juga how to presentate data. Itu aja. Jadi bagaimana cara dapat datanya, bagaimana cara menganalisisnya, cara menyimpulkannya. Ini di pengertian statistik. Oke, ini sangat panjang sebenarnya ceritanya tentang sejarah statistik ini, gitu ya, sehingga dari mulai Babilonia, Mesopotamia, Egypt, Cina dan lain sebagainya sampai berujung ke abad 18. Ya, tentang istilah dari statistika oleh Sir John Sinclair dalam bukunya Statistical Account of Scotland. Ya, jadi lebih banyak sebenarnya dulu itu data dari masyarakat yang dikumpulkan oleh pemerintah. Makanya statistik dari state ataupun negara. Gitu ya. Jadi data yang meninggal itu berapa, yang hidup itu berapa, gitu ya. Kemudian mungkin yang kayanya itu berapa, yang miskinnya itu berapa. Nah, semuanya ini ada. Nanti kita kita share, tenang aja di grup insyaallah ya. Oke, ini sejarah nggak perlu ini, insyaallah boleh baca. Nah, ini fungsinya.
Jadi yang namanya juga statistik tadi. Jadi pertama untuk meringkas laporan karena dia dalam bentuk pie chart gitu ya, apa chart itu apa pie, iya apa pie itu namanya itu ya pie apa namanya itu? Iya diagram. Ada diagram batang, ada diagram pie atau pi maksudnya ya. Iya, kalau itu pi itu ngomongnya sebenarnya pi ya, pi lah gitu ya. Oke, kemudian juga penyusun juga mencarakan ya. Nanti ada fungsi deskriptif, ada fungsi komparatif, ada juga fungsi untuk prediktif, memprediksikan. Maka tadi kalau Kang ngomongin tentang prediksi, ya mungkin menggunakan statistik ini. Ya, prediksinya itu ke depan itu seperti apa. Oke. Nah, kemudian ini kegunaannya juga. Tadi ini fungsinya, ini kegunaannya. Kemudian ini cabang ilmunya ada dua. Ya, pertama adalah deskriptif dan inferensial. Kalau deskriptif namanya juga deskriptif, berarti dia hanya mendeskripsikan saja. Artinya, oh mahasiswa Pasca masuk itu 6 orang hari ini, besok mungkin 10 orang, besok mungkin 12 orang. Oh dalam 5 pertemuan ternyata datanya itu 5, 6, 7, 9, 12, 20. Nah, itu namanya deskriptif. Ya, di deskriptif. Dan termasuk juga jumlah mungkin apa ya, anggota WA nih yang keluar masuk itu berapa gitu ya, jumlahnya berapa, atau mungkin ketika membuat acara ini yang masuk itu berapa. Itu ya pokoknya yang tidak perlu adanya ini, tidak perlu adanya apa ya, rekomendasi, dan juga nanti yang paling penting key-nya adalah generalize ya, mengeneralisasikan susah tuh, menggeneralisasikan ya. Jadi kenapa? Karena statistik itu ya ilmunya ya generalize, ya menggeneralisasikan itu gitu ya. Jadi statistik deskriptif itu adalah metode yang berhubungan dengan pengumpulan atau penyajian data sampai memberi informasi yang berguna. Ya udah, oh dikumpulkan jumlah sekian, kemudian di papan kening adanya sekian. Itu saja, tidak ada rekomendasi, tidak ada apa mewakili, tidak ada sampling dan sebagainya. Ya, sedangkan yang inferensial nanti ada conclusion, ya ada menyimpulkannya, kemudian juga ada prediction, ya, dan juga ada estimation. Ya, prediction dan estimation itu agak dekat ya. Kalau prediksi berarti perkiraan ke depan, estimasi itu berarti biasanya masuk ke anggaran misalnya gitu ya. Jadi perkiraan, ya perkiraannya seperti apa. Oke, ini kita belajar satu-satu. Kalau yang deskriptif ini namanya statistik. Jadi sebenarnya semuanya bisa. Termasuk juga tadi dalam apa ini pie chart-nya, ada histogram, ada juga grafik. Ya, jadi kalau statistik ya yang deskriptif seperti ini, ya gampang lah gitu ya. Misalnya kita mau nungguin, misalnya di ini atau Pak Lukman nih, gitu ya. Hari Senin ditungguin yang datang 5 orang pengunjungnya. Hari Selasa yang datang 10 orang. Hari Rabu cuma 3 orang. Hari Kamis cuma 6 orang. Hari Jumat cuma 2 orang. Ya, hari Sabtu ada 12 orang. Hari Ahad ada 15 orang. Udah tinggal dibuat ininya kayak gitu. Oh sekian. Senin lagi tutup akun. Senin. Kan toko itu bukan akun. Nah, kalau Jumat tadi ya orang mau di Jumatan orang datang lagi gitu ya. Sabtu ternyata trennya itu adalah weekend gitu kan ya. Nah, histogram juga nanti kita melihat dari pembelajaran misalnya dari datanya ya cara tracking datanya bisa manual, hitungin gitu ya, atau pakai Google Form. Gampang ya, nanti ada cara-caranya. Ini yang histogram juga sama ya, nanti akan dikembangkan. Oke. Kemudian ini juga sama, ini poligonnya, kemudian ini stem and leaf-nya, dan juga ini ogive-nya. Untuk jenis daripada histogram ini nggak usah dipelajari juga. Nanti statistik kita lebih kepada ke riset atau penelitian. Nanti boleh saya share kemarin untuk yang rekaman videonya Prof. Sugiono tentang statistik untuk penelitian. Nah itu juga lengkap tuh. Rekamannya ada, kemudian bukunya juga ada. Ya, itu mungkin ingatkan saya aja mungkin karena sudah agak bagi-bagi waktunya. Oke. Nah, tadi udah ngomongin tentang ilmu statistik, ya, ilmu statistika dan statistik, ya. Kemudian dalam statistik utamanya itu ya data. Ya, data itu apa? Nah, itu
Data itu adalah keterangan yang benar dan nyata, atau bisa juga informasi yang diperoleh dari narasumber. Data ini bisa valid, bisa tidak valid. Banyak sekali gitu kan ya. Misalnya yang lagi ramai sekarang apa ya, hacker. Saya bahasanya itu Bjorka. Bjorka atau Bjorka sih, Bjorka ya. Iya bahasanya Bjorka. Nah itu datanya valid nggak tuh? Jadi tinggal dibuktikan aja. Oh tapi itu kan levelnya tinggi untuk membuktikan itu, gitu kan ya. Atau yang lain aja lah. Misalnya, data terbaru yang tadi malam itu tentang katanya kerusakan hutan di Indonesia itu mengalami istilahnya itu penurunan. Itu data dari pemerintah. Tapi data dari Walhi menunjukkan enggak, datanya itu nggak ada buktinya tuh. Yang benar tuh yang kerusakannya itu sekian. Nah kan perlu ada cross check tuh. Jadi data itu dia harus valid. Ya bahasa ini tuh harus sikoh, gitu ya, harus valid. Misalnya, kalau dalam itu Nah harusnya ada buku terbaru itu tentang apa ya? Tentang forensik nabi. Ya, forensik. Jadi yang misalnya nih, yang isu-isu selalunya itu adalah Aisyah itu ketika menikah dengan Nabi itu usia berapa sih? Yang paling kuat kira-kira yang usia berapa ya? Kalau kan pernah dengar? 25, udah tua banget kayaknya ya. Kalau ini kan 9 ya. Standarnya memang 9 ya. 9, kalau juga boleh itu umur 14. 9, 14 ya. 9, 14. Kalau kita pernah dengar? Setahu berapa kira-kira? 10 ke bawah. 10 ke bawah, 1 tahun dong. Nah itu berarti masih terjebak kualitatif. Jadi kalau kualitatif itu dia memang range data gitu ya. Kalau kuantitatif itu harus pasti. Ya harus pasti. Dalam artian itu ya besok berarti. Pasti walaupun bisa salah ya. Ya, kalau salah pasti ada deviasinya, pasti ada ada standar errornya pasti ada. Tapi kan pasti, makanya pakai insya Allah gitu. Oke, salah. Yang pernah dengar berapa pernikahan itu Aisyah itu dengan Nabi? 9, 14 tadi Pak Rendian? 9 ya, cuma dikalinya 13 kalau saya. Oh ini 14 ya, 13 gitu ya. Berarti nanti caranya cari data yang valid itu yang mana tuh berarti itu ya. Yang benar emang kalau saya pernah dengar itu malah 6 ke 9. Ya atau 9, 12 malah tuh. Di bawahnya kan berarti gitu ya. Pak ini pernah dengar Ustaz sih? Berapa? Iya. Panas 9 ke 12. 9 ke 12 ya. Udahlah kita 12, 13 itu 14. Berarti nanti cari data yang valid yang mana gitu ya. Oke, jadi itu adalah data. Kumpulan data itu adalah kumpulan dari nama itu datum atau datum. Ya, ini tingginya 152, 154, 150, 153, 160. Ya contoh aja. Nah, ternyata Kak Haji itu 162. Ini namanya datum. Tapi kalau namanya 160, 155, 160, 162, 163, nah ini data. Itu ya. Jadi datum itu satu, informasi yang diperoleh ya dari fakta itu namanya datum satu. Ya, kalau banyak itu berarti data. Nah, ini jadi biar tahu nih itu datanya. Nah, data itu dia harus objektif ya. Dan juga nanti kalau dia yang inferensial dia harus apa? Harus representatif. Harus mewakili. Kalau saya bilang mahasiswa di Pasca ini rajin. Kenapa? Karena 6 orang ini sudah berdatang mewakili. Oh, belum tentu. Ya, belum tentu karena dari 6 ini apakah mewakili gitu ya? Belum tentu juga. Ya, karena bisa jadi berbeda memang yang 6 ini aja yang rajin. Jadi ketika saya membuat ini adalah sampel, kemudian saya buat riset, kemudian mengatakan, oh mahasiswa Pasca itu begini. Oh nggak bisa tuh mengeneralize itu nggak bisa gitu, karena tidak representatif dan juga harus update, kemudian juga relevan dengan masalah yang kita akan riset. Nah ini terkait dengan validity data ya, atau data validity. Oke. Nah ini data itu ada dua, ada kuantitatif, ada kualitatif ya. Kalau yang kuantitatif nanti ada range-nya juga, ada Malik.
jenis data yang kuantitatif, ya, ini dari situ ya, belum. Pernah dengar nggak? Data kuantitatif itu ada berapa jenis? Ya udah lah, yang lalu yang berlalu berarti. Kalau ini jenis data dalam kuantitatif. Jadi dari sisi satu misalnya yang paling tinggi adalah rasio. Ada nominal. Apalagi selain nominal, rasio apa Kang? Ordinal. Setelah ordinal, discrete itu nanti sifat dari data. Ya, discrete dan continue. Oke ya. Nah ini pokoknya yang kuantitatif ya memang ada angkanya, ada numbersnya. Kalau yang kualitatif dia ya sifatnya itu dia apa ya makna, ya bukan data tapi makna dari masing-masing orang. Misalnya menurut Kang Sasep perempuan yang cantik itu kayak gimana sih? Iya, nah itu ini berarti kualitatif datanya karena setiap orang mungkin berbeda. Gitu. Oke ya, ini kualitas. Tapi ingat kan ini yang paling penting yang mungkin tidak ada di beberapa kamus lain. Kalau bicara tentang kualitatif itu sering sekali itu yang muncul adalah apa? Adalah data yang tidak ada kaitan dengan normatif, tidak ada kaitan dengan agama Islam, gitu ya. Sehingga kemudian agama Islam akhirnya studi Islamic Studies itu dia nempel di kualitatif. Oh yaudah ini termasuk kualitatif berarti ini. Ya, walaupun nanti nyari-nyari berarti apa nih? Apakah nanti kita belajar di semester depan berarti apakah grounded theory atau fenomenologi atau etnografi atau case study atau library research gitu ya, atau kita nyebutnya dengan Islamic research. Ini udah beberapa kali nih saya berbicara itu ya. Oke, ini data kuantitatif dan kualitatif. Kemudian ini baru skalanya, tetapi skala D sama dengan apa? Datanya. Ada nominal, ada ordinal, ada interval, ada rasio. Nah, kalau udah masih ingat banget ini ya. Masih ingat banget ya tentang ini ya. Ya, masih ingat ya. Oke, yang lain yang sudah pernah belajar, paling masih ingat? Ingat ya? Ingat ya. Jadi ini kan untuk nanti melihat ketika data nominal dengan ordinal, berarti dia adalah data yang kemudian dia hanya bisa dianalisis dengan satu jenis statistik, yaitu yang apa? Parametrik. Ya, sementara yang interval dengan rasio dia dengannya non parametrik. Karena apa? Nanti terkait dengan apa? Data dan juga sampelnya. Sampelnya apakah dia random atau stratified atau clustering, beda-beda. Ya. Oke, ini skala pengukurannya dan juga masuk ke dalam juga jenis dari data dalam kuantitatif. Ya, nominal itu biasanya nilai ukur yang berdasarkan kategori. Ada contohnya dan nggak pusing. Oh, kesini dulu ya. Oh, nanti di jenis tentang data ya. Jadi dia yang nominal itu dia satu dia berdiri sendiri, ya. Kalau namanya ordinal itu kategori variabel ke dalam kelompok dan mengurutkan kategori, ya. Kemudian kalau interval dia ada jarak, ada intervalnya. Kalau rasio ini biasanya terkait dengan nilai nol mutlak. Jadi ada nilai nolnya biasanya itu yang menunjukkan oh berarti kalau tingginya 160 berarti kalau yang 1 meter cuma segini, kalau 0 berarti segini. Nanti berarti ada memang jelas ukurannya. Tapi kalau namanya yang kayak interval dia tidak menunjukkan urutannya, stratifikasi itu tidak menunjukkan, levelingnya itu tidak menunjukkan. Ya rentang, ya leveling itu rentangnya. Nah ini yang tadi, jadi ini yang paling basic sekali untuk statistik itu. Jadi harus tahu min, modius, kemudian median. Ya, jadi ada rata-rata, modus itu adalah nilai yang sering keluar frekuensinya, kemudian median itu adalah rataan. Jadi rataan antara kiri dengan kanannya. Oke, ini tendensi sentralnya. Nah, ini kemudian untuk kuartilnya nanti dari mulai yang berapa Q1-nya, kemudian Q2-nya sampai Q3 sampai 10 sampai 100. Maaf, itu untuk median tadi. Median itu
bukan diistilahkan rataan, tapi nilai tengah. Kalau rataan itu masih masuk di min. Kalau di istilah matematika ya itu rata-rata atau rataan. Tapi kalau median itu adalah nilai tengah. Betul, ya. Nilai, jadi memang benar-benar nilai tengah gitu dari Betul, jadi rata-rata. untuk tengah gitu ya, betul. Jadi kalau misalnya datanya 1, 7, 8, 16 ya, Tengahnya. diurutkan dulu, tengah-tengahnya berapa? Nah, itu Jadi mediannya. nggak diratain. Betul, betul. Ya, jadi makanya di sini ada kata rataan antara dua nilai yang terletak di tengah, gitu ya. Jadi nilai tengahnya itu misalnya itu 8 dengan 9, oh, berarti 8,5 di tengahnya itu. Gitu ya. Tapi ya mungkin biar lebih itu bukan rataan, jadi nilai tengah median itu ya. Nanti kayak ini. Nah, nanti Pak itu bisa jelaskan nih gantian berarti di sini. Oke, lanjut. Waktunya dikit lagi. Kemudian ini untuk yang kuartilnya, ini cara menghitungnya. Tapi kalau zaman sekarang ya gak usah pakai ini lagi, udah pakai Excel gitu gampang ya. Pakai SPSS nanti Pak Putra boleh nanti jelaskan tentang jumlah itu ya. Jadi cara mencari rata-rata, ini kayaknya gak usah bikin, kita udah tahu juga nih. Jadi mencari rata-ratanya, kemudian ini mediannya, kemudian ini modiusnya, kemudian ini ya kayak gini ya tadi ya angkanya tuh. Ya, jadi angka-angkanya itu begini-begini ya. Jadi pengen tahu tentang tes presentasi misalnya dari mulai 70 sampai 70, 56, 66, 70, 48, 80, 80, 70, 70, 70 ya tinggal nanti cari aja yang paling muncul sering modusnya yang mana. Nanti kita minnya itu berapa, median itu berapa. Kalau median itu berarti nanti 70 sampai yang di sini itu diurutkan dulu, yang terkecil sampai yang terbesar gitu kan ya. Jadi diurutkan itu dari mulai berapa tuh? 48, 55, 56, kemudian ada 60, 66. Nanti yang nilai yang tengahnya itu adalah mediannya. Yang sering muncul modusnya adalah 70 karena dia 4 kali. Ya rata-ratanya berarti tinggal dijumlahkan semuanya kemudian dibagi. Ya dibagi sesuai dengan jumlahnya. Tinggal average kalau di Excel. Nanti statistik di menggunakan Excel juga bisa juga. Ya pakai itu juga. Ini jadi mudah juga. Nah ini juga sama dari data ini kan kita bisa cari nih harus pakai ini ya. Kalau manual lama banget, tapi kalau dulu biasanya masih manual ya manual gitu. Sekarang itu untuk untuk merandom mengacak pilihan pun sekarang udah pakai aplikasi ya. Jadi sudah mudah, sudah gampang gitu ya, dan nggak susah nih. Ini data sampel contohnya saja. Ini untuk menghitung minnya. Kemudian nanti masuk ke metode statistik ada 2 kalau di prosedural juga, ada eksperimen dan ada survei. Ya, eksperimen dan survei. Namanya juga eksperimen berarti uji coba. Survei berarti ya kita survei. Kalau survei secara keseluruhan itu nanti jadi sensus gitu ya. Kalau semuanya, karena survei ini biasa selalu menggunakannya adalah sampling. Ya. Ya, ini statistiknya sampai di sini dulu. Ini di pertemuan yang pertama. Nah, kita langsung ke saya membagi contoh. Ini bukunya kalau belum ininya. Nanti kita akan kasih langsung biar beda, biar semuanya langsung semangat. Kalau perlu kita buatkan live-nya di My Maktabah, kemudian di metode penelitian. Kemudian ada yang terbaru itu ada yang saya pernah share itu yang ini ya, yang statistik, esensial statistik, metodologi penelitian, kemudian penelitian kualitatif, dan nanti boleh di copy ya. Yang terbaru itu yang punya Prof Sugiono itu statistik for research ya, statistik for research sebentar.